Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fizal Nazareta dari mata kuliah Komunikasi Serat Optik. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang WDM transmitter. WDM transmitter di 8 kanal. Untuk mata kuliah ini sendiri, yang itu adalah dosen pengajarnya atau dosen pengampunya yaitu Dr. Ucuk Darussalam, sarjana teknik, jurusan teknik. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang WDM transmitter sendiri dan bagaimana sih prosesnya gelombang sinyal itu bekerja di jarak tertentu yang menggunakan optical fiber pada pengaturan jarak tertentu. Kali ini saya ingin menggunakan jarak 30. Untuk modulation type-nya itu juga kita menguji coba 2 kali, yaitu NRZ dan RZ. Untuk yang pertama kita akan pakai modul NRZ terlebih dahulu dengan menggunakan panjang fiber serat optiknya sendiri 30 km. Nanti kita akan melihat hasilnya di optical spectrum analysis atau SNR-nya sama BR-nya juga. Tidak lupa kita juga melihat di WDM analysis dan optical power meter-nya sendiri. Oke. Untuk yang pertama kita coba dulu. Yang pertama kita start, kita uji coba. Mungkin prosesnya agak cukup lama ya. Oke, udah selesai. Ketika kita start gelombang jarak jaringan 30 km, bisa kita lihat di optical power meter dan lainnya. Ini kita tutup dulu. Ketika sudah di start, bisa ditutup itunya, dan kita lihat untuk untuk modulation NRZ dengan panjang fiber optik 30 km bisa kita lihat di kanal setelah keluaran dari optical fiber, yaitu kita cek optical spectrum analysis OSA-nya. Kita lihat ya, di kanan kirinya terdapat noise dan tengahnya ini kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Dan berikut untuk perhitungannya sendiri. Untuk wavelength-nya sendiri hasilnya sekian. Oke. Dan untuk WDM analyzer-nya terdapat signal power dan noise power di beberapa kanal. Di sini terdiri dari kanal 1, kanal 2, kanal 3, 4, 5, 6, 7 dan hingga 8 ya. Di sini juga terdapat SNR-nya sendiri. Berikut ini hasilnya yang kita dapat di jarak 30 km fiber optik dengan modulation-nya NRZ. Bisa kita lihat unit dalam nanometer. Dalam unit nanometer sendiri, ini bisa saya besarkan ya, pada sekian. Untuk ini di tag hazard, dan ini kita pakai nanometer ya. Hasilnya sekian. Untuk optical power meternya hasilnya 0,148 dBA atau 1,035 E3 W. Untuk hasil dari bernya sendiri, jaringan yang dicapai itu berbeda-beda. Contohnya lihat sendiri di ini. Untuk beranalizer kanal 1 seperti ini.
Dan untuk max Q factor dan min bar-nya sendiri, di sini hasil min bar-nya 1,5717, tapi berbeda dengan yang bar di kanal 2. Hasilnya 1,868. Ini kenapa berbeda? Karena setiap penerima dari pin fotodetektornya atau fotodiodanya itu, ini saya menggunakan fotodetektor karena lebih kompleks daripada fotodiode ya. Saya terangkan dulu untuk konsepnya. Dari WDM transmitter sendiri, dia mengalirkan sinyal menuju ke WDM MUX. Dari MUX sendiri, dia mau transfer ke optical fiber. Dari optical fiber ditransfer lagi ke dengan satu kanal dan ditransfer ke WDM DMUX untuk outputnya 8 kanal. Dan dari 8 kanal sendiri masing-masing ditaruh ke dibagi ke banyak beranalizernya sendiri. Oke, bisa kita lihat ini untuk kanal 3 ya. Untuk kanal 4 berbeda-beda ya ini ya. Untuk sinyalnya sendiri, kanal 5, ini kanal 6. Dari teman-teman mungkin ada yang bingung dan untuk penamaannya sendiri, dan ini namanya bisa teman-teman ganti ya, nggak harus ini. Untuk penamaan labelnya sendiri bisa diganti, cuma saya pakai nama defaultnya sendiri. Jadi untuk kanal 1 itu beranalizer dan seterusnya ditambah angka, jadi mulai indeksnya itu 0. Ini untuk selanjutnya kanal 7, dari hasil analisnya berbeda-beda. Oke, untuk ini sinyal yang didapat lumayan ketangkep ya untuk jarak 30 kilo. Sekarang kita menggunakan modulation, kita ganti di pengaturan propertiesnya WDM, kita ganti untuk modulation type-nya jadi RZ. Untuk setelah ini kita start. Oke, selesai. Untuk modulation RZ sendiri, kita menggunakan panjang optical fiber optiknya sendiri, serat optiknya 30 km juga. Untuk hasil ininya, untuk ini OSA-nya itu sendiri senternya 1,549, start dimulainya dari 1,538, dan untuk akhirnya sendiri 1,56. Untuk WDM, untuk unitnya sendiri kita pakai nanometer. Ini hasilnya, dan hasil dari optical power meternya 2635 ya, dia bertambah dari yang tadi. Untuk RZ, pengeluaran output dari optical fiber sendiri bertambah powernya sendiri. Untuk beranalizernya juga bercabang ya, dia dikasih agak berjarak gitu untuk grafiknya. Ini untuk bar di kanal 1. Kita lihat di kanal 2 ya, berbeda juga. Untuk di kanal 3 ya, gelombang grafiknya berbeda lagi, dan untuk min bar-nya dan max Q factor-nya juga berbeda. Untuk beranalizer 3, ini yang beranalizer 4 di kanal 3 ya. Kanal 5 maksudnya. Ini di kanal 4 untuk jaringannya mencapai grafik seperti ini. Sekarang kanal yang ke-7,
untuk kanal yang terakhir di kanal 8 yang namanya beranalizer 7. Dari nilai value analisnya serta grafiknya itu memunculkan berbeda-beda. Sekarang untuk kita balik lagi ke modulation type-nya, kita ganti standar yang itu NRZ. Tapi kali ini kita nyoba optical fibernya sendiri di angka 60. Oke, kita mulai, kita jalankan. Ya, kita tutup. Untuk optical spectrum analyzer-nya atau OSA-nya kita lihat masih sama. Wadem analyzer untuk unitnya itu nanometer. Sekian untuk ininya. Optical power meternya itu 5852 untuk jarak 60 km. Berbeda ya, jauh sekali sama yang tadi 30 km untuk modulation NRZ. Untuk bernya ini sendiri saya nggak tahu kenapa beranalizernya ini nggak muncul, atau mungkin karena jaraknya terlalu jauh ya, 60 kilo, makanya di ini juga analisnya juga nggak keluar. Mungkin tidak, sinyalnya itu tidak mencapai jauh gitu, sampai 60 km. Tapi saya menguji coba mendekati, yaitu 50 atau enggak 51. Kita coba 50. Kita jalankan. Oke. Di 50 km di modulationnya NRZ. Untuk optical analyzer-nya sendiri masih sama yang tadi. Untuk ini juga sama, tapi untuk power meternya dia lebih rendah karena jaraknya 50 kilo ya, tadi kan 60, ini 3851 untuk dBm-nya. Dan untuk beranalizernya masih kelihatan untuk grafiknya tuh sedikit dan jaraknya tuh jauh, dan sinyalnya masih terdeteksi gitu. Tapi gimana kalau kita supaya bisa menempuh jarak 60 km tapi masih tetap terlihat di beranalizer, itu kita menggunakan yang namanya IDFA. Di IDFA ini nanti sebelum sinyal keluar dari MUX, dan maksudnya setelah keluar dari WDM-MUX dan sebelum ditangkap oleh optical fiber, dia masuk dulu dan diterima oleh IDFA ini. Dari IDFA ini yang akan ditransfer setelah itu ke optical fibernya. Jadi untuk alurnya, WD transmitter mengirimkan sinyal ke WDM-MUX, dari WDM-MUX dikirimkan ke IDFA. Dari IDFA sendiri kita langsung dioper ke optical fiber dan dikirim ke WDM-MUX dari satu kanal ke outputnya 8 kanal untuk ditransfer ke masing-masing bentuk sinyalnya. Oke, kita terapkan saja. Ini garisnya kita hapus dulu. Oke, ini langsung kita sambungkan saja ya ke EDFA. EDFA dengan panjang 5 meter. Oke, untuk optical fibernya kita tambah yang tadi uji coba, kita 60. Apakah bernya masih mendapatkan sinyal dari WDM transmitter? Kita jalankan. Sebelumnya saya juga udah pernah nyoba praktekin. Untuk runningnya sendiri membutuhkan beberapa waktu yang lama ya, sekitar 55 detik untuk runningnya. Ini kalau yang biasanya kan tanpa IDFA bisa lebih cepat gitu, bisa sampai 15 detik doang. Tapi untuk kita menggunakan IDFA, untuk runningnya sendiri membutuhkan waktu
kurang lebih 50-an detik lah. Oke, kita tunggu saja mengkalkulating. Lumayan lama juga ya, hampir 1 menit sampai 1 menit lebih. Ya, sudah berjalan. Untuk waktunya sendiri juga lama ya. Untuk runningnya itu membutuhkan waktu 1 menit 22 detik. Tapi bisa kita lihat hasilnya sendiri. Untuk optical analyzer-nya, OSA-nya, kita lihat dari optical fiber. Di sini ada penambahan grafik hijau ya, yang terlihat perbedaannya sebelum kita menggunakan IDFA pada jarak 60 km. Untuk WDM analyzer sendiri, nanometer juga ini lebih sedikit. Untuk SNR-nya 50, yang tadi sekitar 60-an kalau nggak salah. Untuk formatternya juga masih hampir sama sih, nggak beda jauh, 5873. Tapi untuk beranalizernya sendiri masih terlihat bisa dicapai dengan jarak 60 km. Ini untuk kanal 1, untuk kanal 2, untuk kanal 3, ini untuk kanal 4, ini untuk kanal 5. Selanjutnya ini untuk kanal 6, yang ini untuk kanal 7. Nah, ini untuk kanal terakhir, kanal 8. Hasilnya berbeda-beda. Ya, jadi buat teman-teman, untuk solusi dari optical fiber jika jaraknya jauh, untuk bisa dicapai oleh beranalyzer sendiri, bisa menggunakan IDFA ya. Untuk WDM transmitter yang 8 kanal, sini saya juga menggunakan WDM MUX yang 8:1, 8 input, outputnya 1. Untuk WDM di MUX nya sendiri yang inputnya 1 dan untuk outputnya itu 8 kanal. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini dan untuk pembahasan WDM transmitter 8 kanal. Kurang lebih, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.